Oke guys, kembali lagi bersama Idias TV. Di video kali ini saya akan membuat video tentang Scorpio ya, yaitu tune up atau service harian, dan juga sekalian ganti oli, dan juga nanti saya akan mengganti dari manifold karburator Scorpio saya ini. Yaitu kenapa saya ganti, karena manifold yang lama itu udah agak jelek guys, karena buat gantian yang buat karbu PWK. Jadi ini saya belikan sendiri-sendiri, yaitu untuk karbu PE sendiri dan juga nantinya untuk karbu PWK sendiri. Jadi saya belikan dua, dan ini peralatan yang akan saya gunakan nanti untuk tune up dari Scorpio saya ini. Oke, kita saksikan videonya. Oke, lanjut kita bahas dari oli dulu yang saya gunakan. Tetap ya, saya menggunakan oli Delta-Loop. Ada dua pieces, yaitu yang penuh yaitu 1 liter dan sisa sekitar 200 milian Delta-Loop Adventure dan tambahannya. Lalu kunci-kunci yang saya gunakan antara lain kunci 24 yang model flat untuk buka tutup klep, kunci-kunci untuk setel rantai, lalu kunci-kunci klep, ada tang juga, kunci busi, ada kuas dan sikat nantinya saya gunakan untuk bersihkan karburator. Lalu ada juga set obeng-obeng main plus dan juga kunci T atau kunci Y ya, saya gunakan untuk mutar nanti tutupnya, dan juga T8 untuk membuka dari pompa oli, nanti sekalian dibersihkan filter olinya, maksudnya filter oli. Oke, lanjut kita buka jok terlebih dahulu yang pertama, lalu buka tangki agar nanti lebih enak pada saat tune up dari motor Scorpio ini. Lanjut yang pertama kita buka terlebih dahulu bagian penutup dari kalter kiri, lalu kita tap olinya menggunakan kunci 17 ring. Siapkan wadahnya terlebih dahulu di bawah mesin ya, agar tidak terjajar ke lantai. Lalu lanjut buka dari tutup untuk lubang penuangan oli. Lanjut buka lagi untuk tutup dari cover untuk melihat topnya. Lalu selanjutnya buka tutup klep menggunakan kunci 24 ring. Enak pakai kunci yang model flat guys. Kita buka saja kedua-duanya, baik yang in maupun yang X. Lalu kita buka busi menggunakan kunci busi, yang kunci busi saya modif guys, jadi menggunakan kunci shock 18, terus saya las menggunakan stang panjang. Ini warna busi saya, mungkin keiritan, untuk di top speednya agak warna putih. Lalu bongkar, lanjut di bagian manifold karbu, nanti sekalian saya ganti, makanya saya lepas manifoldnya sekalian. Biasanya cuman karbu aja guys ketika tune up atau bersihkan karburator. Lalu kita buka skepnya terlebih dahulu untuk melepas karburatornya. Lanjut kita bongkar dari manifold karburator ini.
Nah ini bisa terlihat udah jelek guys, dan karetnya udah kendor semua. Ini saya beli yang baru, nanti saya pasang ya. Lanjut kita buang dulu bensinnya semua, kita buka di bagian bawah. Ini saya menggunakan kunci L, biasanya pakai kunci obeng plus, cuman ini bautnya saya ganti yang model L jadi lebih enak melepas dan masangnya lagi. Oke, kita buka terlebih dahulu, kita lihat yang pertama saya bongkar yaitu bagian pilot jetnya ya. Saya buka menggunakan obeng main seperti ini. Siapkan wadah dan juga bensin ya untuk membersihkan nanti biar enak. Lalu main jetnya juga saya buka selanjutnya seperti ini. Main jet sekitar ukuran 145 saya settingan karbonnya. Untuk pilot jetnya 42S tetap. Lanjut, setelah bongkar pilot jet dan main jet, bongkar spooler menggunakan, saya nggak punya kunci yang kecil jadi pakai kunci Inggris yang kecil. Lalu lanjut bongkar pada bagian pelampung. Nah ini penguncinya, buka dahulu dan awas di situ ada jarum pelampung ya, jangan sampai rusak istilahnya, biar tidak terjadi kebocoran di karburator. Lanjut saya buka di bagian setelan angin-angin, ini saya bersihkan sekalian, nanti biasanya jarang yang buka ini. Ketika bersihkan karburator saya buka adapternya. Lalu lanjut saya juga buka di bagian setelan stasioner atau gasnya, ini juga adapternya, nanti sekalian saya bersihkan guys. Oke lanjut, amplas saya gunakan untuk membersihkan bagian yang udah menghitam di bagian setelan stasionernya. Seperti ini saya gosokkan biar lebih mulus lagi. Nah ini terlihat perbedaannya ketika sudah bersihkan, lebih mulus lagi menggunakan amplas nomor 1000, lebih halus. Lalu setelah diamplas kita bersihkan lagi pakai bensin guys. Lanjut kita bersihkan satu persatu komponen dari karburator tadi ya, mulai dari pilot jet, main jet, lalu setelan stasioner, setelan angin, spooler, kita bersihkan semua, jangan sampai ada yang tersumbat guys, jadi nanti lebih enak di motornya ketika dipakai. Oke lanjut kita bersihkan semua satu persatu menggunakan kuas dan juga bensin ya. Untuk pilot jet dan main jet biasanya saya tiup guys, karena nggak ada kompresor ya atau angin untuk semprot, jadi saya tiup biar kelihatan kalau udaranya bisa berembus. Oke kita amplas bagian-bagian yang perlu diamplas seperti ini, per setelan angin saya amplas lalu saya bersihkan lagi seperti ini guys. Oke lanjut saya juga bersihkan dari baut karburator, lalu pelampung juga saya bersihkan. Ini jarum pelampungnya sudah bersih semua. Lanjut di bagian karburatornya atau bodi karburator dan bagian dalam karburator bersihkan semua. Kebetulan di sini karburator saya menggunakan velocity guys, agar nafas lebih panjang ya, jadi saya pakai velocity yang modelnya agak panjang juga, itu di top speednya ya. Oke saya bersihkan bagian lubang-lubang skep dan juga venturi, saya bersihkan semua. Setelah selesai lanjut di bagian skepnya, bongkar terlebih dahulu serta jarum-jarumnya dan penutupnya. Oke setelah terbongkar semua
bersihkan lagi menggunakan bensin satu persatu sampai bersih. Biasanya ada kotoran hitam, kerak-kerak hitam, jadi perlu dibersihkan biar nanti lebih lancar untuk dipakai, tidak ada tersendat. Oke, setelah semua sudah bersih, kita pasang kembali di bagian pilot jetnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan ukuran 42S. Kemudian di bagian spuyer saya pasang, pastikan rapat guys, jangan terlalu rapat, jangan terlalu kencang nanti putus takutnya, yang penting rapat gitu aja. Lalu lanjut di main jetnya saya pasang menggunakan obeng main. Setelah pilot jet dan main jet terpasang, selanjutnya saya pasang terlebih dahulu di bagian setelan anginnya guys. Kira-kira saya setting di 1,5 putaran, jadi hitungan saya satu putaran itu 360 derajat seperti itu. Lalu di stasionernya, setelan stasionernya saya pasang, dan jangan lupa apirnya guys dipasang. Setelah sudah semua terpasang, lanjut di bagian pelampung. Jangan lupa untuk jarum pelampungnya benar terpasang guys ya, dengan baik agar tidak terjadi kebocoran pada karburator atau underotos biasanya. Kita pasang dengan hati-hati, dan juga penguncinya setelah sudah tepat semua kita pasang. Kita cek pelampungnya apakah berfungsi dengan normal. Setelah berfungsi dengan normal, oke. Setelah semua oke, lanjut kita pasang kembali dari penutup pelampung tadi menggunakan kunci L yang sebelumnya tadi. Pastikan rapat agar tidak terjadi kebocoran di bagian tutup pelampung karburator. Oke, lanjut kita pasang manifold yang baru, dan juga pastinya harus pakai klem guys biar rapat, menggunakan klem yang lama ya karena masih oke. Saya pasang di manifold yang baru tadi. Saya potong dulu di bagian ujungnya itu ada yang satunya akan ikut manifold yang besi, jadi saya potong dulu, nanti saya paskan dulu seperti ini guys penampakannya. Oke, lanjut. Setelah karbu siap, kita setel klep ya. Pertama kita topkan dulu menggunakan kunci T14. Nah, itu di situ ada garis guys. Setelah tanda H di bagian magnet itu ada garis, satu garis itu menandakan top, dimana garis tersebut terlihat. Nah, itu setelah tanda H ada satu garis red, itu berarti sudah top. Dan juga pastikan kedua klep pada posisi longgar, itu berarti tanda udah top. Dan juga piston berada paling atas atau di titik mati atas TMA. Lanjut saya menggunakan fuller, yaitu saya menggunakan ukuran 0,05 dan juga 0,10. biasanya saya setting di in 0,05 dan X nya 0,08. saya kira-kira guys, karena kan jarak fuller 0,08, jadi 0,05 longgar dan 0,10 nya itu agak nggak masuk. Itu saya kira-kira jadi angka 0,08. Untuk X nya pastikan ukuran celah klep in dan X lebih longgar yang X, jangan sampai terbalik. Setelah oke, kita putar lagi, pastikan di top lagi, kita cek. Setelah oke, rapatkan lagi menggunakan kunci 10 untuk klepnya. Setelah semua oke, pasang kembali tutup klepnya di bagian in dan X,
dan kencangkan kembali menggunakan kunci ring 17. Pastikan kencang agar tidak ada kebocoran oli yang berembes nanti. Lalu tutup juga penutup dari cover sebelah kiri atau coulter kiri, yang bagian atas maupun yang bagian bawah. Oke, lalu kencangkan menggunakan obeng main. Oke, di bagian busi kita bersihkan juga menggunakan amplas sedikit, jangan terlalu kasar, sedikit saja untuk membersihkan kerak-keraknya. Di sini saya menggunakan busi bris guys, harga 50.000. Oke, sudah bersih, langsung pasang di mesin kembali. Dan jangan lupa kencangkan busi, jangan sampai longgar ataupun terlalu rapat, nanti takutnya pecah ya. Dikira-kira bisa rapat lah. Oke, lanjut pasang di bagian skepnya, yaitu pertama karet dari penutup cover atau tutup skepnya ya, yang berbentuk ulir. Lalu pirnya jangan lupa, dan juga penguncinya yang dari plastik itu bentuk bulat. Oke, setelah skep terpasang, lanjut di bagian karburator ya, yang udah siap tadi. Kita pasang kembali ke mesin, yaitu sudah menggunakan manifold yang baru. Jangan lupa juga untuk pasang klemnya guys, agar nanti ketika digunakan karbu tidak lepas, mengakibatkan motor mogok guys, gak bisa digunakan. Gimana lagi, namanya juga karbunya lepas. Oke, kita pasang klemnya dengan rapat. Setelah rapat di bagian karburator, lanjut kita pasang ke mesin atau ke manifold yang besi. Kita pasang terlebih dahulu di bagian skepnya yang ada pentulannya, itu pastinya posisi skep yang ada lubang garis ya. Jangan sampai terbalik karena nggak bisa terpasang nanti. Dan juga digas nyantol guys. Lanjut, setelah semua terpasang, sudah terkuras habis olinya, kita pasang kembali penutup tap oli. Lanjut kita bongkar di bagian filter oli guys, dengan menggunakan kunci T. Ada 3 buah baut di situ. Kita bongkar semua dan jangan sampai silnya lepas guys, yang kecil di bagian atas pojok itu. Setelah semua terbuka, lalu kita bersihkan dengan menggunakan kain atau macun biasanya. Sisa-sisa oli di situ kita buka aja filter olinya. Ini saya beli yang model besi, serat-serat besi, jadi enak dibersihkannya, bisa digunakan kembali. Mencucinya dengan bensin guys, bensin. Lalu setelah semua oke, pasang kembali untuk dari filter olinya, karena biasanya ada kram-kramnya guys di filter oli. Ketika jarang dibersihkan akan semakin menumpuk di situ, makanya sering-sering dibersihkan guys ketika ganti oli. Oke, lanjut kita pasang semua dari ketiga baut tersebut. Lalu setelah rapat semua, lanjut kita tuang oli yang tadi, yang baru ya, yang 1 liter maupun oli tambahannya yang kira-kira 200 ml, karena tahu sendiri kan untuk Scorpio ini lebih dari 1 liter guys untuk kapasitas olinya, yaitu 1200 kira-kira. Saya miringkan dulu motornya agar enak untuk menuangkan olinya.
jadi seperti ini guys, ciri khas dari oli Deltalup, warna merah dan juga olinya lebih apa ya, kayak lengket kental gitulah, karena juga Scorpio kan mesin-mesin udah lama guys, udah apa ya, bisa dibilang udah tua. Jadi ya harus perhatikan juga untuk jangka waktu pergantian olinya. Oke, setelah semua selesai, kita pasang kembali dari penutup olinya, pastikan kencang guys. Oke, lanjut. Setelah semua selesai, lanjut di bagian rantai. Di sini motor saya kendor guys, rantainya sekalian saya setel, yaitu menggunakan kunci 22 kunci ring untuk mengendorkan dari mur pengunci, lalu menggunakan ring 12 untuk menyetel dari rantai di bagian armnya ya. Pastikan kanan dan kiri presisi guys, jangan sampai menceng. Pastikan lurus dengan bodi ataupun dari roda motor kalian, terutama bodi yang lebih enak karena nanti buat jalan juga enak. Dan pastikan posisi rantai juga lurus depan dan belakang, jangan terlalu rapat juga untuk penyetelan rantai. Kasih spilling sedikit agar rantai tidak mudah aus ataupun bisa-bisa nanti mungkin putus, saya juga belum pernah ngalami lah. Oke, setelah semua selesai, lanjut kita pasang di bagian tangki tadi untuk mengalirkan bensin. Nanti sekalian dicoba guys, apakah sudah berhasil, apakah sudah benar semua, sudah oke semua. Kita coba terlebih dahulu pasang tangkinya, dan jangan lupa untuk selang bensinnya juga kita pasang kembali, lalu kita buka bagian keran bensin agar mengalir guys. Nah, ini pastikan bensin ketika dipasang selang, bensin langsung bisa menyedot ke arah vakum, berarti posisi pelampung sudah benar. Kita siapkan kunci atau obeng min kecil guys untuk menyenting karburator. Oke, sekarang kita nyalakan ya untuk tahu dari suaranya.
Oke, setelah motor langsung nyala guys, setelah dibongkar tadi langsung menyala dan stasioner juga, settingan mudah. Bisa kita lihat di sini suara mesin lebih halus ya setelah kita setel klep tadi, dan juga untuk setelan anginnya kira-kira di 1,5 sama. Nanti kita cek di warna businya setelah pemakaian guys. Setelah semua oke, kita pasang kembali bautnya dari tangki dan juga dari joknya ya, kita rapatkan terlebih dahulu dari baut pengunci tangkinya. Oke, sekian dulu video dari IDS TV, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan kerabat kalian semua. Oke guys, see you next video. Bye.